Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, dengerin. Penyembahan yang lahir di tengah tekanan adalah penyembahan yang sangat powerful. Dengarkan baik-baik. Penyembahan yang lahir di saat Anda sumpek itu powerful. Penyembahan yang lahir di saat Anda sedang menderita itu penyembahan yang sangat berkuasa. Kenapa saya bilang penyembahan itu berkuasa? Abraham waktu naik ke atas gunung bawa Ishak, kata penyembahan pertama kali muncul di kitab Kejadian. Waktu Abraham naik bawa Ishak, bujaknya tanya, "Bapak mau kemana?" Abraham menjawab, "Aku mau menyembah." Itu kata worship, syakah, yang artinya sacrifice. Penyembahan yang lahir di tengah sacrifice, di tengah air mata, di tengah kondisi sumpek. Siapa bilang Tuhan tidak berkenan? Alkitab bilang menabur dengan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dengarkan baik-baik, kalau Anda sumpek, kalau Anda terbelenggu, tidak bisa gerak apa-apa, tidak tahu mau jalan apa, tidak ngerti bagaimana harus dilakukan, menyembahlah di tengah air mata, menyembahlah di tengah keterbatasan, menyembahlah di dalam kondisi sulit. Anda tahu apa yang terjadi? Gempa bumi seketika itu akan terjadi. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan bilang 2 minggu lebih yang lalu. Tuhan tiba-tiba bicara begini, "Aku akan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawanmu." Berarti kalau menyediakan hidangan di hadapan lawan, berarti lawannya masih ada. Betul? Keadaan sulit masih ada dan belum selesai. Tapi ada anak-anak Tuhan di tengah keadaan sulit, di tengah inflasi, ada anak-anak Tuhan yang akan Tuhan hidangin makanan yang lezat di tengah-tengah kekeringan. Seperti Ishak, persis itu yang akan terjadi. Tangkap dengan iman, 5 bulan masih tersisa sebelum tahun ini selesai. Tuhan katakan Yesaya 22 ayat 22. Kalau aku membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang tidak masuk akal buat Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong sama orang-orang yang konseling tadi. "Bu, saya kerja apapun tidak bisa. Saya kerja apapun gagal." Saya cuma bilang begini, "Pak, belajar untuk tenang. Masuk dalam hadirat Tuhan. Menangis, menyembah di dalam tangisan. Belajar untuk memberikan Tuhan kesempatan untuk bergerak. Dan saya akan percaya Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawan." Biar pujian ini menjadi doa kita malam hari ini. Thank you Jesus. Bapakku di milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu, katakan dengan iman, yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu Tuhan, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Katakan dengan syukur, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Saudara, lagu ini berkata biar kehendakmu kerjakan dalamku. Kenapa saya bilang penyembahan yang lahir di tengah sumpek, penyembahan yang lahir di tengah saudara tertekan, sebetulnya tidak bisa nyembah, tidak bisa doa karena saking sumpeknya dan begitu pusing dan begitu gelap rasanya. Itu justru penyembahan yang berkuasa. Kenapa saya bilang berkuasa? Karena ketika Anda itu tidak sanggup, ketika Anda itu tidak melihat jalan tapi Anda masih bisa nyembah, itu seakan-akan berkata begini loh, I don't understand Lord, but I trust you. Aku tidak mengerti Tuhan apa yang harus aku lakukan, tapi aku percaya kepadamu bahwa Kau tidak akan tinggalkan aku. Aku percaya bahwa aku milik kepunyaanmu. Anak Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Anak orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Saya tantang pada Bapak Ibu, saya berdoa, Anda yang mengalami struggle di financial. Saya ngalamin 2 tahun setengah. Saya tidak punya sumber apapun secara manusia. Tetapi selama ada sumber yang tidak kelihatan, kita ada di tempat yang aman. Bangun sumber yang tidak kelihatan. Bangun sumur-sumur saudara. Bagaimana membangun sumur? Tinggal dengan Tuhan. Masuk dalam hadiratnya. Seringlah mengisi waktu-waktu saudara.
Dengan mengangkat tangan, mengucap syukur, menyembah. Jangan remehkan yang sepele. Ada orang bilang ini sepele, tapi saya 2,5 tahun mengalami yang namanya sepele cuma nyembah. Itu powerful, luar biasa. Saya ajak Bapak Ibu, yuk kita nyembah Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan dengan iman.